Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga di tahun 2026 ini. Di hari ini, Jumat 30 Januari 2026. Bersama saya Pendeta Yefta Setiawan Krisgunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Terima kasih kami juga sudah kembali disegarkan untuk siap memasuki dan menjalani hari kerja dan pelayanan kami. Sebelum kami melakukan semuanya itu, kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami agar dapat memahami firman-Mu dan melakukannya, khususnya dalam kehidupan kami, sebagai bagian dari sebuah persekutuan yang bernama gereja, lebih khusus lagi GKI Salatiga. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan surat 1 Korintus pasal 1 ayat 10 yang akan menjadi dasar untuk renungan kita pada pagi ini. Tertulis begini: Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dan tema untuk renungan pagi ini adalah persekutuan yang benar-benar persekutuan. Saudara-saudara, ada sebuah gereja yang memiliki banyak acara atau kegiatan persekutuan. Persekutuan doa, persekutuan wilayah, persekutuan keluarga, persekutuan remaja, persekutuan pemuda, persekutuan dewasa, persekutuan usia lanjut, persekutuan aktivis gereja, persekutuan majelis jemaat, dan sebagainya, dengan nama kegiatan yang keren-keren. Namun gereja ini sering ribut, sering berantem, terjadi konflik, tidak saling peduli, muncul kelompok-kelompok yang malah menambah keadaan makin keruh. Apa yang salah dari gereja yang saya ceritakan ini? Yang jelas, mereka hanya punya kegiatan-kegiatan atau acara-acara persekutuan, tetapi tidak memiliki persekutuan dalam arti yang sebenarnya. Dalam arti begini, tidak ada jiwa atau inti dari persekutuan di gereja tersebut. Ketika terjadi hal seperti itu, siapa yang diuntungkan? Kesaksian apa yang diberikan oleh gereja yang demikian ini? Apakah Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, dimuliakan melalui kejadian-kejadian seperti itu? Yang terjadi mungkin umat merasa tidak nyaman dan tidak betah, dan akhirnya malah meninggalkan gereja tersebut. Jelas situasi yang demikian ini adalah situasi yang tidak ideal bagi gereja. Gereja mestinya tidak begitu. Karena itulah, Rasul Paulus tidak bisa tinggal diam ketika mendengar di jemaat Korintus terjadi konflik atau perselisihan. Muncul kelompok-kelompok yang saling menyerang satu dengan yang lain. Kelompok yang satu merasa paling benar, paling hebat dari yang lain. Dapat dibayangkan apa yang bisa terjadi, bukan? Untuk mengatasi situasi tersebut, Paulus kembali menegaskan mengenai dasar hidup bersama dalam sebuah jemaat, yaitu kesatuan dalam Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Tanya Paulus kepada jemaat di Korintus. Di 1 Korintus pasal 1 ayat 13, yang jawabannya pun jelas, tidak, Kristus tidak terbagi-bagi. Dengan jelas dan tegas juga Paulus memberi nasihat dalam ayat yang saya bacakan tadi. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.
seia sekata, jangan ada perpecahan, erat bersatu, sehati sepikir. Inilah jiwa atau inti dari persekutuan yang membuat persekutuan bisa menjadi benar-benar sebuah persekutuan. Inilah yang terhilang dari jemaat Korintus, yang ditegaskan kembali oleh Paulus agar dimiliki oleh jemaat. Saudara-saudara, kita semua pasti tahu keragaman atau perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebuah keniscayaan akan selalu ada sampai kapanpun. Nyatanya memang banyak pembeda di antara manusia, bukan? Suku, budaya, bahasa, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kuat lemahnya seseorang, karakter, ide atau pendapat. Ada kata-kata, rambut sama hitam tetapi isi kepala. 100 kepala bisa ada 100 pendapat. Pun dalam gereja, begitu juga bukan? Tetapi yang namanya perpecahan tidak boleh dibiarkan terjadi. Harus diupayakan untuk diatasi. Dalam perbedaan-perbedaan tersebut, harus diupayakan terjadinya seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir di dalam Kristus. Jangan pecah. Begitulah mestinya hidup bersama, apalagi dalam komunitas Kristen, atau lebih khusus lagi gereja. Hidup bersama itu mesti dalam kesehatian di dalam Kristus yang telah menebus dan menyatukan kita menjadi satu tubuh Kristus. Karena itu, sebagai bagian dari tubuh Kristus, marilah kita menjadi orang-orang yang mau membangun jembatan, membangun hubungan di antara satu dengan yang lain yang berbeda, bukannya malah membangun tembok yang memisahkan. Tujuannya agar keakraban, hubungan yang baik dan erat dapat terjadi, bukannya saling serang di antara yang berbeda, tetapi membuka ruang-ruang dialog, membuka percakapan dari hati ke hati, agar tercipta kesepemahaman, seia sekata, kesepemikiran, dan kesehatian. Kalau bisa satu pemahaman, sehati sepikir, maka melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan akan lebih menyenangkan, bukan? Kerjasama dapat dilakukan dengan lebih enak. Kebersamaan dapat lebih terasa. Kalau sampai terjadi konflik di antara masing-masing pribadi atau antar kelompok, mari kita upayakan rekonsiliasi, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi perpecahan seperti yang Rasul Paulus sampaikan tadi. Jadilah orang yang pintar menambah teman, sahabat, saudara, bukannya malah pintar menambah musuh. Ciptakan relasi persahabatan, persaudaraan, karena persahabatan dan persaudaraan dapat menumbuhkan iklim keterbukaan, saling menerima, dan merangkul perbedaan. Nah, sekarang bagaimana dengan GKI Salatiga di usianya yang ke-83? Tema ulang tahun gereja kita adalah Living in Harmony. Apakah kita sudah menjadi bagian dari umat yang mewujudkan living in harmony itu? Hidup bersama dengan harmonis, dengan selaras di gereja kita yang memiliki banyak keragaman ini? Untuk mengingatkan kembali panggilan kita hidup dalam sebuah persekutuan, di akhir renungan ini saya akan mengutip kembali nasihat Rasul Paulus. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang telah kami jalani dan lakukan sebagai sebuah gereja yang semuanya kami yakini tidak terlepas dari penyertaan Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Apakah kami sudah menjadi gereja seperti yang Tuhan kehendaki? Mewujudkan persekutuan yang benar-benar persekutuan di gereja kami? Saat kami melakukan kegiatan-kegiatan yang kami sebut sebagai persekutuan, ketika kami melakukan pelayanan dan berrelasi dengan sesama rekan pelayanan, biarlah hal ini menjadi perenungan bagi kami semua dalam terang firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi. Roh Kudus, Roh Pemersatu, mampukan kami untuk dapat menjadi bagian dalam mewujudkan kehidupan bersama dalam keharmonisan, mewujudkan kesatuan dalam kepelbagian yang ada di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Seia sekata, jangan ada perpecahan, erat bersatu, dan sehati sepikir. Mari kita wujudkan. Tuhan memberkati.